Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya untuk mengatur berbagai hal di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai suri teladan, sebagai contoh, diutus oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada puasa yang ke-23, 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan amalia-amalia bulan suci Ramadan kita, dan mudah-mudahan amalia Ramadan kita mulai dari hari pertama sampai pada hari ini dapat menjadi modal untuk bagaimana kita merebut posisi kemuliaan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, posisi ketakwaan, la'allakum tattaqun, inna akramakum indallahi atqakum. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan pencerahan Ramadan ulul albab. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana motivasi kehidupan melalui pemahaman yang benar terhadap takdir sebagai salah satu rukun iman yang harus dimantapkan bagi kita umat Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana memantapkan keimanan kita yang terkait dengan iman kepada malaikat sebagai salah satu makhluk gaib Allah yang harus kita imani, bukan sekadar diyakini tetapi harus dimantapkan keimanan kita. Siapa sih sebenarnya malaikat? Apa sih fungsinya atau perannya dihadirkan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah? Pemantapan keimanan ini sangat penting. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Baqarah 177 yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi pada hakikatnya kebajikan itu adalah orang yang mantap imannya kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab suci yang telah diturunkan, dan
mantap imannya kepada nabi-nabi yang sudah diutus di permukaan bumi ini, yang bisa menjadi bahan pelajaran, bahan renungan. Lebih-lebih lagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, nabi yang paling mulia yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh kehidupan alam semesta ini. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, iman kepada malaikat harus dipahami secara mendalam. Siapa sih sebenarnya itu malaikat? Yang pertama adalah sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya manusia. Dan informasi bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, sebagai sosok yang diciptakan dari cahaya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa salah satunya misalnya bahwa cahaya itu adalah partikel-partikel foton. Dalam bahasa ilmu pengetahuan, bahwa cahaya itu mengandung partikel-partikel foton, mengandung yang merupakan salah satu bagian dari partikel kuantum yang bisa menjadi perantara untuk mentransfer atau mengantar, merambat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itulah partikel kuantum. Sinar matahari yang memancarkan cahaya ke permukaan bumi, itu dia merambat melalui pancaran radiasi, melalui gelombang elektromagnetik, dan memancarkan foton yang sampai ke permukaan bumi untuk bagaimana berperan di dalam hidup dan kehidupan ini. Dimanfaatkan oleh tanaman, dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk lain. Kemudian yang kedua, sifat cahaya pasti menerangi. Jadi cahaya itu bisa menerangi. Kemudian cahaya itu bergerak cepat, bahwa kecepatan perambatan cahaya itu 3000 km per detik. Kemudian yang kedua, malaikat bisa juga dimaknai sebagai sifat-sifat mulia, sebagai sifat-sifat implementasi dari sifat-sifat kemuliaan dari Tuhan. Ketika dia sebagai sifat berada inherent di dalam diri kita, dia sebenarnya dia ada di dalam jiwa, ada di dalam alam bawah sadar kita, yang digambarkan oleh Allah bahwa di dalam jiwa itu diberikan hikmah, ada fujuraha, ada watakwaha. Nah, sifat-sifat mulia ini sebenarnya itu tergambar di dalam sifat-sifat ketakwaan. Allah menyampaikan bahwa beruntunlah orang yang mensucikan jiwanya, mengaktualkan sifat-sifat ketakwaannya dalam kehidupan. Tetapi merugilah orang yang justru memunculkan sifat-sifat fujurnya di dalam kehidupan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kenapa ini penting dipahami tadi, bahwa cahaya itu pasti menerangi, kemudian dia merambat cepat, kemudian dia meliputi, karena terkait dengan peran dan fungsi malaikat yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah malaikat itu menurunkan wahyu. Ini wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sangat menarik, ini ada satu ayat menarik bahwa Jibril dengan izin Allah
itu akan menyampaikan informasi-informasi, menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Diberikan kepada hambanya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yulkiruha min amrihi ala man yasha. Ini ayat ini sangat menarik untuk menjadi bahan renungan, karena Allah akan menugaskan atau memberikan tugas kepada Jibril, kepada malaikat, untuk menyampaikan perintah, bisa dalam bentuk ilham, bisa dalam bentuk hikmah, kepada siapa yang dikehendaki. Ada sebagian yang berpandangan bahwa Lailatul Qadar yang kita tunggu sebenarnya pada akhir-akhir bulan suci Ramadan, di mana di situ nanti akan turun malaikat. Tetapi hikmah dari ayat-ayat itulah yang akan turun terus setiap bulan suci Ramadan dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yutil hikmah man yasha, faman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Bahwa hikmah Allah itu akan turun terus, akan diberikan kepada siapa hambanya yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, itulah kebaikan yang paling baik. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mendapat hikmah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, bahwa peran dan fungsi malaikat itu mengawasi manusia secara bergiliran di dalam melakukan aktivitas. Ada di dalam surah ke-13-11 bahwa malaikat itu bergiliran mengawasi aktivitas kamu. Kemudian ada yang digambarkan bahwa malaikat, setiap diri manusia dia didampingi oleh dua malaikat, ada di kiri di kanan, ada rakibun atidun. Di dalam surat Kahf 50 17-18 itu digambarkan bahwa kita tidak terlepas dari pantauan malaikat. Ketika kesadaran ini ada, apalagi tadi dihubungkan dengan dia berbadan cahaya, dimanapun ada cahaya, di situ dia ada, berarti kita tidak pernah terlepas dari kontrol malaikat. Dia bergerak cepat, dia meliputi kita. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah dia mewafatkan, mencabut nyawa. Ini juga harus kita yakini bahwa yang mencabut nyawa itu adalah malakul maut. Adalah malaikat pencabut nyawa yang ditugaskan memang untuk mencabut nyawa. Ada beberapa informasi di dalam Al-Quran yang terkait dengan bagaimana malaikat mencabut nyawa. Ada yang dicabut nyawanya dengan dipukul, dipaksa untuk keluar. Tetapi ada juga yang dicabut nyawanya dengan melalui panggilan, karena berhasil menata hidupnya penuh dengan kontrol, merasa selalu terkontrol dengan malaikat, sehingga perilaku hidupnya selalu jalan pada aturan-aturan yang dibenarkan oleh agama. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ini mungkin hal-hal yang kita perlu pahami, bahwa sekali lagi bahwa seluruh rukun-rukun iman yang sudah digariskan dalam Islam harus kita pahami, harus kita kaji lebih mendalam untuk mengokohkan iman kita, agar kita dapat menjadikan iman sebagai landasan untuk bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan-amalan yang dilandasi dengan keimanan yang kuat,
itulah yang akan mengantar kita jadi bertakwa, dan insya Allah jaminan takwa yang akan mudah-mudahan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini menjadi jaminan untuk kita mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.